Hello, welcome to History Bell. Hai, di episode yang pertama ini kita akan menjawab 5 soal tentang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Langsung saja, soal yang pertama. 1. Kasta tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Hindu adalah A. Ksatria, B. Waisya, C. Sudra, D. Parya, dan E. Brahmana. Berikut adalah pembahasannya. Kasta adalah konsep pengelompokan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu secara bertingkat atau berstratifikasi. Dalam agama Hindu, terdapat 4 kasta utama. Kasta pertama sekaligus tertinggi adalah kasta Brahmana, yang termasuk di dalamnya adalah para Brahmana dan guru-guru spiritual. Kasta kedua adalah kasta Ksatria, yang termasuk di dalamnya adalah para prajurit, bangsawan, tentara, dan sebagainya. Kasta ketiga adalah kasta Waisya, yang termasuk di dalamnya adalah para pedagang, petani, pengusaha, dan rakyat yang memiliki modal usaha. Kasta yang keempat adalah kasta Sudra, yang termasuk di dalamnya adalah para buruh, seperti halnya buruh tani dan pelayan. Sementara itu, terdapat sistem di luar 4 kasta yang dinamakan kaum Parya. Biasa juga disebut sebagai golongan yang tak tersentuh atau untouchable, yang termasuk di dalamnya adalah para pekerja kasar, seperti tukang cuci dan pembersih kakus. Untuk itu, jawaban dari pertanyaan kasta tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Hindu adalah E. Brahmana. 2. Terdapat berbagai pendapat tentang proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jika dilihat dari peninggalan berupa prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, agama Hindu disebarkan oleh golongan A. Sudra, B. Ksatria, C. Bangsawan, D. Waisya, dan E. Brahmana. Berikut adalah analisis jawabannya. Yang pertama, kita harus memahami argumentasi pendukung dari tiap teori masuknya Hindu ke Indonesia. Dimulai dari teori Sudra. Dalam teori Sudra, dikatakan bahwa Hindu disebarkan oleh kaum Sudra, yakni para buruh maupun pekerja India yang masuk ke Nusantara untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lanjut, kemudian pendukung teori Waisya berpendapat bahwa Hindu disebarkan oleh kaum Waisya atau para pedagang India yang berdagang ke Nusantara. Sementara teori Ksatria menjelaskan bahwa Hindu disebarkan oleh kaum Ksatria, yakni para prajurit, bangsawan India yang melarikan diri ke Nusantara karena kalah perang. Adapun argumentasi dari teori Brahmana adalah Hindu disebarkan oleh golongan Brahmana yang diundang oleh raja lokal ke Nusantara guna mengajarkan agama. Sebab hanya golongan Brahmana sajalah yang mampu memahami kitab suci agama Hindu yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Dari penjelasan singkat ini, dapatlah kita ketahui bahwa peninggalan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta mendukung pendapat bahwa agama Hindu disebarkan oleh golongan E. Brahmana. Berikutnya, soal nomor 3. Raja Kutai yang bijaksana, kuat, berkuasa menyerahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana adalah A. Kudungga, B. Aswawarman, C. Adityawarman, D. Mulawarman, dan E. Purnawarman. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kutipan pernyataan pada soal tersebut merupakan isi kandungan salah satu prasasti Yupa yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa yang dimaksud saat ini disimpan sebagai koleksi Museum Nasional dengan nomor inventaris D.2B. Isi kandungan prasasti tersebut berbunyi, Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka,
telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di tanah yang suci bernama Waprakeswara. Buat peringatan akan kebaikan budi sang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Dalam prasasti Yupa lain bernomor inventaris D.2a dijelaskan bahwa Mulawarman merupakan salah satu anak Aswawarman sekaligus cucu dari pendiri kerajaan Kutai yang bernama Kudungga. Dari penjelasan singkat ini dapatlah kita ketahui bahwa Raja Kutai yang menyerahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana adalah D. Raja Mulawarman. Lanjut nomor 4. Pernyataan berikut yang tidak benar terkait dengan kerajaan Tarumanegara adalah A. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. B. Agama yang dianut adalah Hinduisme. C. Salah satu prasasti Tarumanegara adalah Muara Cianten. D. Raja Purnawarman sering digambarkan sebagai Dewa Wisnu. Dan E. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Raja Purnawarman. Berikut merupakan analisis jawabannya. Yang pertama, pilihan jawaban A sudah pasti salah. Karena kerajaan Hindu pertama di Indonesia bukanlah kerajaan Tarumanegara, melainkan kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Lanjut pada pilihan jawaban B. Benar. Prasasti Ciaruteun menjelaskan bahwa telapak kaki Raja Purnawarman diibaratkan seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Itu berarti agama yang dianut oleh kerajaan Tarumanegara adalah Hinduisme. Demikian halnya dengan pilihan jawaban C, juga benar, karena salah satu prasasti dari kerajaan Tarumanegara adalah Muara Cianten. Prasasti lainnya dari kerajaan ini antara lain Prasasti Ciaruteun, Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Cidanghyang. Lanjut pilihan jawaban D, jelas benar juga, sebab penggambaran Raja Purnawarman layaknya Dewa Wisnu termuat dalam isi kandungan Prasasti Ciaruteun. Dan terakhir, pilihan jawaban E juga benar. Itu dibuktikan dengan banyaknya prasasti dari kerajaan Tarumanegara yang menyebut Raja Purnawarman. Untuk itu, pernyataan yang tidak benar terkait dengan kerajaan Tarumanegara adalah A. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Terakhir, soal nomor 5. Pembangunan Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak atas perintah Raja Purnawarman dibuktikan dalam prasasti A. Kebun Kopi, B. Lebak, C. Jambu, D. Tugu, dan E. Ciaruteun. Berikut merupakan analisis jawabannya. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa kandungan dari masing-masing prasasti pada pilihan jawaban di atas. Yang pertama, isi kandungan prasasti Kebun Kopi adalah telapak kaki gajah yang diibaratkan sebagai Airavata. Berikutnya, isi kandungan dari prasasti Lebak adalah pujian terhadap Raja Purnawarman yang permira, agung, dan berani. Lanjut kemudian isi kandungan prasasti Jambu adalah pujian terhadap Raja Purnawarman yang gagah dalam menghadapi musuh. Sementara itu, isi kandungan dari prasasti Tugu adalah tentang penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati. Adapun isi kandungan dari prasasti Ciaruteun adalah tentang cap telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. Dari pembahasan ini dapat kita ketahui
bahwa prasasti yang membahas tentang pembangunan Sungai Gomati adalah prasasti D. Tugu. Wah, selesai sudah episode 1 Jawab Soal kali ini. Sampai jumpa di episode Jawab Soal berikutnya.